Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin beribadah dan tetap semangat dalam belajar. Nah, Ananda semuanya, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yakni di pelajaran keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Ananda semuanya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, penuh ampunan dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada siang hari. Dan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Ananda semuanya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Ananda semuanya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi apabila kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita tinggalkan, kita berdosa. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Itu adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Ananda semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat takwa. Jadi kalau kualitas puasa kita baik, kualitas puasa kita bagus, maka kita akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Dan orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, hidupnya akan tenteram dan bahagia. Kemudian nanti di akhirat dia akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Ananda semuanya, kita harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan puasa. Jadi puasa itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Contohnya seperti menahan makan, minum, menahan hawa nafsu kita, dan menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita penuhi, maka puasa kita akan memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda semuanya, kita harus menahan diri kita. Kita harus menahan diri kita baik dari segala macam hal yang membatalkan puasa kita maupun yang membatalkan pahala dari puasa kita. Jadi sejak terbit dari fajar sampai terbenam matahari, kita harus menahan diri kita. Dan apabila kita menjaga kualitas daripada puasa kita, insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diberikan Allah balasannya, yakni surga yang sangat indah. Adapun syarat wajib berpuasa, artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Jadi anak-anak Ustadz semuanya, syarat wajib puasa itu yang pertama berakal sehat. Jadi orang yang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Jadi apabila seseorang itu sudah dewasa, diwajibkanlah baginya berpuasa.
Namun apabila masih anak-anak itu adalah berupaya latihan agar nanti setelah dia dewasa terbiasa dengan berpuasa. Yang ketiga adalah mampu berpuasa atau kuat berpuasa. Jadi orang-orang yang sudah tua tidak diwajibkan lagi berpuasa, akan tetapi diganti dengan fidyah. Begitu juga dengan orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, bisa diganti di hari yang lain. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, fidyah itu adalah denda atau ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Nah, caranya adalah memberikan makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya adalah 1 mud. 1 mud itu adalah ukurannya sekitar 626 gram. Fidyah ini bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi setiap hari itu orang yang tidak mampu lagi berpuasa, dia harus memberikan 1 mud untuk fakir miskin. Dia memberikan makanan pokok sebanyak 1 mud untuk fakir miskin. Ananda semuanya, syarat sah puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yaitu yang pertama adalah Islam. Nah, syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam, orang non-muslim itu tidak sah puasanya. Yang kedua adalah berakal. Artinya orang itu tidak gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Dia belum umpamanya dewasa tapi sudah mumayyiz, masih anak-anak, sudah dapat membedakan yang baik dan buruk, ya bolehlah dia berpuasa, sahlah puasanya itu. Yang keempat adalah suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi kita tidak boleh berpuasa di hari-hari yang dilarang. Contohnya umpamanya pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 di bulan haji atau di bulan Zulhijjah. Selanjutnya adalah rukun puasa. Ananda semuanya, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah berniat. Itu berniat menyengaja puasa. Waktunya adalah setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kita berniat untuk berpuasa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid, atau melahirkan, hilang akal, gila, walaupun dia sebentar dia gila, sembuh lagi, itu batal puasanya. Dan selanjutnya murtad, keluar dari agama Islam. Ananda semuanya, selanjutnya adapun hal-hal yang merusak pahala puasa, yakni apabila seseorang sedang berpuasa lalu ia melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya umpamanya perbuatan tercela, berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar, dan sebagainya. Dan apabila seseorang sedang berpuasa tetapi ia melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi ananda semuanya, kita harus menjaga puasa kita. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dari semua hal yang membatalkan puasa. Baik yang membatalkan puasanya tersebut maupun yang membatalkan pahala puasanya. Jadi ananda semuanya,
untuk bulan Ramadan yang akan datang, mari kita niatkan untuk berpuasa dan memperbanyak amal ibadah. Kita perbaiki nanti puasa kita. Kita jaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita rusak, hilang pahalanya ataupun batal puasanya. Nah, ananda semuanya, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kepada kita keberkahan, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, untuk tugasnya anak-anak semuanya, silakan tulis di bukunya Surah Al-Baqarah ayat 183. Ditulis ayatnya beserta terjemahannya dan dihafal. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Itu saja akhirul kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.